Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa mensucikan engkau seraya memuji, wa nuqaddisu lak, dan juga membersihkan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Para hadirin rahimahullah, di dalam ayat ini walaupun kemarin sudah bicarakan tapi belum tuntas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengisahkan Nabi Adam. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menguraikan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum menciptakan penghuninya, kalau ada hubungannya kaitannya, Allah menciptakan dulu yang rumahnya dulu lah dikatakan. Kemarin kan disebutkan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, di situ Allah menyatakan Dialah yang menciptakan bumi ini untukmu. Lalu Dia berkehendak untuk menciptakan 7 lapis langit. Nah, mungkin pertanyaan, siapa nanti akan menjadi penghuninya? Nah, inilah jawabannya. Jadi ayat ini nyambung dengan ayat yang kemarin. Nah, di sini Allah berfirman, wajkur wa iz qala rabbuka. Ini mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwasanya aku akan ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Saya kupas lagi tentang malaikat. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, siapa malaikat itu?
Malaikat itu jamaknya dari malak, asalnya malakun, ya, artinya adalah utusan, arisalah. Nah, singkatnya malaikat itu adalah jundun min khalqillah, pasukan Allah, ya. Nah, kemudian dia memiliki fitrah untuk taat kepada Allah. Dia mampu untuk berubah bentuk, ada taskil bi ashkalin mukhtalifah, bisa berubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Mereka juga adalah makhluk yang siap menanggung pekerjaan yang berat. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah mensifati malaikat itu dengan beberapa sifat yang banyak. Di antaranya firman Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yabturuna. Mereka bertasbih di waktu malam, di waktu siang, la yabturuna, tidak merasa bosan. Kemudian wa annahum la ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan dilakukan. Kemudian juga Allah mengutus malaikat itu atas perintah Allah. Di antara firman Allah, wa minhum rusulul wahyi ila man istafahu min khalqihi lin nubuwwah wa risalah. Ya, ada yang menjadi utusan Allah penyampai wahyu, kita tahu kan tugasnya malaikat Jibril, ada pemerintah Mikail, kemudian pencabut nyawa Israil, ya, munkar atid yang mengintai kita, munkar nakir yang menanya para penghuni kubur, kemudian juga, ya, itu sampai dengan, ya, malaikat dan Tuhan. Nah, kemudian, ya, di sini malaikat ini diajak oleh Allah berbicara. Wahai malaikat, aku ini akan menjadikan seorang khalifah. Apa khalifah itu? Khalifah itu kalau dalam bahasa Arabnya man yahlaku ghayrahu wa yanubu manabatahu. Orang yang menggantikan tugas yang lain. Nah, ketika dia menjalankan tugas, ya, mengatur, ya, tugasnya itu apa? Mengatur, mengelola, membuat hukum, kemudian juga melaksanakan hukum tersebut. Ya, mereka katakanlah nanti khalifah itu seperti raja. Nah, ketika dibuat apa anggapan, ketika konotasinya kepada raja, di situ timbul pemahaman raja itu kan biasanya punya sikap ketuliman, keseorang-orangan. Nah, maka di situ timbul satu pertanyaan nanti dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang dimaksud dengan khalifah di sini? Para ahli tafsir mengatakan semuanya bahwa yang dimaksud khalifah di sini adalah Nabi Adam. Nah, para hadirin rahimahullah, kembali lagi ke dalam masalah khalifah. Nah, khalifah ini tadi tugasnya adalah sebagai merealisasikan tugas-tugas Allah yang akan dibebankan kepada manusia. Nah, dari pernyataan khalifah itu tadi ada konotasi cenderung kepada pemimpin, cenderung kepada raja, presiden dan sebagainya. Malaikat langsung respon, ya, dan responnya itu
dengan kalimat ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang satu membuat kerusakan, dua menumpahkan darah. Nah, kalau kita melihat kepada asal muasalnya dalam tafsir Jalalain dikatakan dulu bumi ini, ardh ini dihuni oleh jin sebelum Allah menciptakan Nabi Adam menjadi penghuni bumi. Namun ketika dihuni oleh jin ini melakukan dua ini tugas, membuat kerusakan, menumpahkan darah, sehingga dibuanglah mereka kemana? Ke habitatnya, yaitu laut dan gunung. Nah, kemudian sekarang ada lagi makhluk yang direncanakan oleh Allah diciptakan untuk menjadi khalifah. Nah, timbullah pertanyaan, dulu aja seperti ini, kira-kira apa ya hikmahnya? Nah, makanya saya katakan hikmahnya, bukan kenapa ya, bukan kenapa, karena itu nadanya protes. Tetapi yang ditanyakan oleh malaikat adalah hikmah daripada penciptaan khalifah ini. Para hadirin rahimahullah. Nah, hikmah ini ditanyakan oleh siapa? Oleh malaikat. Gusti, ya Rob, kira-kira apa hikmahnya? Ya, kau menciptakan seorang khalifah, sedangkan dulu ada makhluk yang namanya jin membuat kerusakan. Dengan apa? Dengan maksiat. Wasbiku lima, kemudian ya menumpahkan darah. Nah, pertanyaan ini wajar kemukakan oleh malaikat, karena sisi manusia yang dilihat itu adalah dua, yaitu yufsidu, membuat kerusakan, yang mana kalau kita ketahui ya sekalian, di manusia itu ada tiga unsur. Satu, unsur syahwiyah, syahwat. Yang ketiga, ghadabiyah, amarah. Sehingga ketika ada syahwat, keinginan-keinginan yang tidak ditopang dengan petunjuk Allah, dan maka akan menimbulkan yufsidu, maksiat. Nah, kemudian ya seperti binatang yang tidak mengenal halal dan haram, maka ketika melihat betina, jantan melihat betina, batu itu saja. Ada makanan, rumput, nggak tahu dari siapa, makan aja. Itu sifat syahwiyah yang ada pada binatang, ada pada manusia. Kemudian yang kedua adalah wayasbiku dima, menumpahkan darah. Sifat apa yang ada pada manusia? Ghadabiyah, murka, marah, seperti binatang buas. Nah, malaikat tidak tahu bahwa khalifah atau manusia yang diciptakan itu ada satu yang tidak dimiliki, yang ada tiga, yaitu apa? Akliyah, ada akal, ya. Nah, akal inilah yang tidak diketahui oleh malaikat yang ada pada manusia. Maka wajar kalau pertanyaan itu muncul, ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kau di dalam bumi ini akan menciptakan yang membuat kerusakan dengan sifat, dengan syahwatnya, hasratnya, nafsunya, ya? Nah, Allah menjawab, gitu. Nanti jawabannya ini alam. Para hadirin rahimahullah. Nah, malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu dengan seraya mengucapkan alhamdulillah, wa nuqaddisu lak, dan kami pun mensucikan. Para hadirin rahimahullah, di sini ada dua kalimat, yaitu yang pertama nusabbihu, bertasbih, ya. Kemudian yang kedua wa nuqaddisu lak. Kalau secara arti sama-sama mengandung arti
membersihkan. Namun para ulama melihat bahwasanya kalimat musabbihu itu cenderung kepada menafikan sesuatu sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, kemudian kalau takdis muqaddisu menetapkan sifat yang layak bagi Allah. Jadi di sini ada dua kalimat tasbih dan takdis. Kalau tasbih itu dari nusabbihu, bertasbih. Saya ulang lagi, kemudian ada takdis, muqaddisu. Tasbih artinya menafikan sesuatu sifat yang tidak layak bagi Allah. Makanya subhanallah, 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 subhanaka, maha suci engkau dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Sementara wanupad disulap, yaitu menetapkan sifat yang layak bagi Allah. Nah, ini satu pelajaran bahwasanya ada dua hal yang dapat diambil. Yang pertama, kalau tasbih itu mengandung arti takhliyah, membersihkan. Kalau takdis, ya, itu artinya tahliyah, menghiasi. Jadi kalau diumpamakan orang berbadan kotor, maka yang pertama kali sebelum dia menggunakan aksesoris atau menggunakan minyak wangi harus dibersihkan dulu badannya. Nah, kalau diumpamakan pembersihan badan dari kotoran itu namanya tasbih. Kalau takdis muqaddisu, setelah badan itu bersih, disemprot dengan minyak wangi, pakai baju yang rapi, peci kalau sholat, terus kemudian pakai celana, jas, itu namanya takdis. Nah, begitu pula kita kepada Allah. Dua ini yang harus diposisikan. Pertama, yaitu tasbih, selalu membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, sifat yang tidak layak bagi Allah kalau dalam tauhid ada 20. Adam, ya, ketiadaan, kemudian ya, kudus, ada permulaan sebelumnya, makanya ada kidam, kemudian ya, berakhir dengan ketiadaan, dibersihkan dengan apa? Dengan sifat bako. Kemudian Allah menyerupai makhluknya, ya, memasalah dinafikan dengan mukhalafah hawadis. Nah, itu sifat-sifat tersebut adalah sifat pembersihan dari yang tidak layak bagi Allah. Nah, kemudian tidak hanya tasbih, tapi juga harus takdis, harus juga disertai dengan menghiasi. Ini satu pelajaran kepada kita sekalian, Bapak sekalian. Pelajarannya apa? Yang kita kalau mau mendekat kepada Allah, ya, dalam ranah tasawuf nih, kalau orang mau mendekat kepada Allah supaya menjadi kekasih Allah, maka yang pertama kali dilakukan harus tasbih, artinya mensucikan diri dari hal-hal yang menjadikan jiwa raga seseorang itu kotor. Dosa zahir ditinggalkan. Dulu masuk anu sebutlah maksiat teh. Abi pernah Pak dengan bapak-bapak yang di perumahan sana tuh. Pak Ustaz kena mantos kieu mah cenah abi tobat terus we. Naon gitu? Yang maos ka pupur, keur dinas kene. Aku teh Pak, anu sok atuh. Tobatan teh. Ya, istighfar pertama dihentikan karena sudah mencium. Berhenti. Nah, kemudian setelah itu gimana? Tidak hanya cukup Pak dengan tobat menghentikan dosa-dosa tersebut, tetapi juga harus disertai dengan takdis. Nah, takdisnya sholatnya, kuantitasnya ditingkatkan. Nontalina karena berjamaah jadi berjamaah, ya. Kemudian lagi dilanjutkan dengan sholat sunat. Kemudian lagi yang tadinya ya tidak punya waktu dengan hubungan dengan sesama tambah, ya, menjadi tambah baik. Itu adalah takdis. Nah, ini pelajaran dari nusabbihu
wa nuqaddisu, mentasbih kemudian mentakdis. Nah, para hadirin rahimakumullah, selanjutnya malaikat mengatakan, ya, kalau kami ini suka bertasbih, kami juga membersihkan engkau, dan oleh karena itu makalah akulah yang paling layak gitu. Lalu secara protes mah, tapi bukan protes, saya katakan tadi, kami kurang apa manusia mah? Kami suka bertasbih, ya, gitu. Kami juga suka nuqaddis. Oleh karena itu, sepertinya yang layak itu adalah aku menjadi khalifah. Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadinya malaikat bungkem. Nah, kenapa? Karena Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, karena aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah tahu kemaslahatan, ya, keutamaan hikmah yang akan terjadi ketika mengutus seorang khalifah tadi. Ya. Kenapa? Karena tidak semuanya yang diduga yang berada di muka bumi ini bisa yufsidu, ya, membuat kerusakan, wayasfikun dima, dan juga tidak semuanya yang diciptakan nanti adalah suka menumpahkan darah, tetapi juga ada orang-orang yang baik. Siapa yang baik itu? Para nabi. Kemudian dari nabi jumlahnya sekian ribu, ada para rasul. Bukan hanya para rasul, nanti ya yang menjadi penghuni bumi ini adalah syuhada, ya, solihin, ya, para wali, abror, ulama, amilun, dan lain sebagainya. Nah, makanya Allah katakan, ini alam, aku tahu dari apa yang tidak ketahui. Jadi dengan demikian, hadirin rahimakumullah, tidak semuanya ilmu itu dimiliki oleh malaikat. Ya, sepinter-pinternya malaikat, bahkan malak Jibril menjadi gurunya Nabi Muhammad, tidak semua yang diketahui oleh malak Jibril itu, tidak semua, tetapi hanya sebagian. Makanya nanti di depan ada ayatnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, di sini ya kita dapat mengambil beberapa pelajaran tentang peristiwa pengumuman Allah kepada malaikat bahwasanya dia akan menciptakan khalifah. Kemudian malaikat menjawab dengan menanyakan hikmahnya, dan setelah itu Allah jawab lagi. Kalau kita telah, ya, ini adalah satu bentuk pelajaran bagi kita ketika kita akan merencanakan sesuatu. Hendaklah kita bermusyawarah, ya, walaupun yang mengajak musyawarah itu lebih tahu daripada yang diajak musyawarah, ya. Allah kan maha tahu, tetapi Allah mengumumkan di hadapan malaikat bahwa rencana dia akan menciptakan khalifah, ya. Itu bukan berarti Allah tidak tahu, Allah tahu, tapi ada satu pelajaran bagi kita adalah pentingnya musyawarah. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlika." Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amri. Musyawarah. Nabi Muhammad kan pinter, patona, cerdas, ya. Para sahabat itu murid-muridnya Nabi Muhammad, tapi Allah perintahkan murid Muhammad dengan wasawirhum bil amri, bermusyawarah dengan mereka. Setelah musyawarah gimana? Faida ajam tawakkal ala Allah. Tinggal dilaksanakan hasil musyawarah itu dengan tetap bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah senang kepada orang yang bertawakal. Jadi ulah kieu, ulah mentang-mentang
cenah pamajikan mah ilmuna kan menang ti urang, anak juga pinter disakolahkeun ku urang, teu kudu musyawarah lah kitu lagi sekolah ieu sudah banyak makan asam garam. Nah eta ya salah satu hikmahna teu musyawarah. Musyawarah teh yaitu justru ketika musyawarah hilang sifat kesombongan. Ya, para hadirin rahimakumullah, kemudian di dalam tafsir ini juga kita mendapatkan pelajaran tidak hanya Allah Subhanahu wa taala mengajak musyawarah kepada para malaikat, tetapi ada hal yang dibicarakan di sini adalah pertama tadi ya disampaikan musyawarah. Kemudian di sini Allah juga di samping ada makna musyawarah ya, yang berikutnya adalah izharu ya, izharu ajil malaikat an ilmi ghaib. Yang kedua dari ayat ini Allah memperlihatkan betapa lemahnya malaikat di dalam masalah yang gaib. Ya kan tadi apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jadi dalam hal ini penciptaan khalifah tadi disampaikan bahwa akan ada manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kemudian yang berikutnya di sini juga bisa dijadikan dalil ya bahwasanya Allah mengunggulkan Nabi Adam daripada malaikat. Ya. Nanti apalagi diperkuat dengan ayat lain. Ya. Allah mengunggulkan malaikat. Kan malaikat begini, kami yang berhak ya Rob. Karena kan kami suka mensisikan kau musabbihu bihamdika. Tadi kan wanukon disulam. Kuring atur paling berhak mah. Sepertinya begitu, tapi tidak diungkapkan oleh malaikat. Tetap Allah memilih Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Ini para ulama sudah bersepakati bahwasanya urutan manusia yang paling utama yaitu para nabi, para rasul, terutama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ulul azmi, kemudian ulul azmi itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Baginda Nabi walaupun dia Nabi terakhir tapi bisa mengalahkan keunggulan para Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah urutan yang ketiga kalau dalam ilmu akidah setelah ulul azmi para Rasul yang bukan ulul azmi. Potong 5 tinggal 20. Dari 20 tadi kemudian para Nabi yang jumlahnya ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 224.000. Masih unggul nih, ya. Ranking ketiga. Ulang lagi, ulul azmi, malaikat, salah. Ulul azmi, para rasul, para nabi. Nah, kemudian baru para malaikat. Malaikat pun rankingnya tidak sama. Ada yang roisul malaikat, yaitu Malaikat Jibril. Kemudian berikutnya baru para sahabat Nabi, ya, gitu. Kan cenah malaikat teh tara maksiat, ya, gitu. Sama dengan para Nabi tara maksiat. Para hadirin rahimakumullah, Nabi Nabi dikasih nafsu, walaupun nafsunya itu tidak akan mengalahkan ya akal para nabi. Jadi lamun teh mah malaikat mah teu maksiat ge wajar eta boga nafsu. Ari para nabi mah aya nafsu. Ngan bisa dikendalikan nafsu. Cenderung untuk maksiat walaupun mustahil tapi ada bahannya ngan piwaleun. Gitu. Jadi lamun diunggulkan ge wah unggulkan keneh para nabi. Cobalah kena jalmi ya contoh si A diajak judi, diajakin aduh saya mah temukan duit nah kesan gak punya uang terus nanya tidak dong mah para botangis itu bisa dipakai deh lalu
nggak punya potensi. Beda yang si B mah punya. Allah Allah kene, lamun lalaki teh bisa 3 ronde, 4 ronde gitu ya. Judi 3 TF gampang. Diajak. Oh, saya nggak bisa. Kunaon? Bapak teh punya uang banyak. Iya, tapi kan Allah di Rasul teh menang. Nah, oleh itu gimana? Masih mulia kene, hebat kene, jalan punya potensi bermaksiat tapi tidak maksiat daripada orang yang tidak bisa maksiat karena tidak punya alatnya. Kenapa? Karena si mah kamu ayamnya merentah, ya, dikeroyok gitu ya. Tapi karena tidak ada, dia tidak bisa. Nah, jadi para nabi itu unggul daripada malaikat. Nah, kemudian hadir rahimahullah. Ada satu beda. Layan bagi tarkul khairil kasir min ajri syarril qalil katanya. Kata para ulama, tidak boleh meninggalkan kebaikan yang banyak hanya karena ada unsur kejahatannya. Jadi begini, kalau ada kebaikan dapat dihasilkan lebih banyak, kemudian ada juga kemungkinan keburukan, tapi buruknya sedikit. Bukan berarti harus dihentikan. Itu ayat dari sisi positif nama, tapi negatif dari ayat. Ini malaikat tegas memperkirakan bahwa manusia teh potensinya menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi. Itu kan kejahatan. Tapi karena ada kehautan kejahatan bukan berarti diabaikan ketika melihat kebaikan yang banyak. Makanya dijawab, kan ente teh aya nu jadi nabi. Ada yang jadi rasul. Jumlahnya yang diketahui oleh Allah saja. Kemudian ada para ulama, ayah para sahabat Nabi, para ulama, kemudian para wali. Itu kebaikan yang banyak. Walaupun ada keburukannya, misalnya tidak beriman semuanya, ada yang kufur. Nah, ini memberikan satu apa? Ya, satu pelajaran bagi kita. Misalnya gini, moal nyawa, kunaon bisi aya hama, kakarak bisi nyawa mah nyawa we, kalau mun aya hama kumaha? Nya diusahakeun, disemprot ke, dikitu deh kieu, ulah sampai kieu, mah nyawa. Ada kudu sumburit, ya, awal itu jeruk manuk, dikit, tuturnya teh naon, itu ngasilkan potensi. Nah, derweh itu bari masana, gawe mah gawe, silakan nyawa, jika mau aya hama, tangkapan gitu. Nah, yang itu deh ayeuna. Potensi untuk berbuat jahat itu ada, tapi balik itu ada kebaikan. Laksanakan kebaikan. Ketika ada kejahatan, usahakan untuk dicegah. Nah, makanya Allah ya menciptakan makhluk ini yang namanya khalifah Nabi dari Bani Adam. Memang ada yang khairuhum ghalibun, ya, ada kebaikan dan juga ada keburukannya. Para hadirin rahimahullah, nah itu jadi sekali lagi Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ini sebagai khalifah di muka bumi, ya, kemudian dipertanyakan oleh malaikat. Malaikat bukan bertanya kenapa, tetapi menanyakan apa hikmah di balik penciptaan tersebut. Nah, kemudian ayat berikutnya, ketika Allah sudah mengumumkan akan menciptakan khalifah, Allah lanjutkan firman-Nya. Yang berikutnya adalah wa nahnu sabbihu bihamdillah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, setelah Allah malaikat itu jadi, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepada Adam kullaha, seluruh nama. Summa aradahum, kemudian ditawarkan nama-nama tersebut kepada malaikat. Faqala, lalu berkata Allah kepada malaikat, anbiuni, katakan kepadaku, bi asma'i haula'i, dengan nama-nama ini, in kuntum shodiqin, kalau memang engkau benar bahwasanya engkau lebih layak untuk menjadi khalifah. Ya. Nah, para hadirin rahimahullah,
Kita lihat di sini, wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nama-nama di sini disebutkan bahasa. Jadi Nabi Adam diberi modal oleh Allah bisa menguasai seluruh bahasa. Sehingga disebutkan di sini piring ya teh, bahasa Indonesia mah sendok, garpu, bahasa Inggrisnya spoon, noninya cup. Ayo terus bahasa Jerman, bahasa ini. Sehingga tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Nabi Adam. Bi an alqabi qalbi ilmah, Allah menanamkan di hati Nabi Adam pengetahuan tentang nama-nama tersebut. Itu sebelum keluar, masih kena proses sebelum ini Pak ya, belum keluar masuk ke bumi dulu, diajarkan dulu ilmu. Nah, ya, summa arodohum, kemudian nama-nama itu ditampilkan kepada malaikat. Cek Allah, ambiuni bi asma'i haulai. So, ayo beritahukan kepada apa nama-nama ini. Ini apa namanya? Ini apa ya? Kalau engkau memang benar-benar mengklaim lebih berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Nah, itu Pak. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang ketika akan mengemban tugas untuk menjadi khalifah, maka yang pertama kali harus dikuasai adalah apa? Ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan bapak-bapak merasakan tamat SD, tamat SMP, SMA, ya, masuk akmil, masuk STPDN dan sebagainya, itu ilmunya memang perlu gitu. Ya, makanya tidak berilmu jangan untuk menempati satu posisi yang bukan bidangnya, kacau kan. Ya, tuh berguna tuh wa alama ilmu lah. Ya, jadi ilmu modal utama untuk menjadi seorang pimpinan, menjadi khalifah, ya, menjadi apapun juga harus didasari dengan ilmunya. Ya, nah para hadirin rahimahullah itu. Nah kemudian ilmu itu diasongkan kepada malaikat dan malaikat pun tidak bisa menjawabnya. Bisa berapa Pak? Berapa kali bisa? Masih ada? Menitinya. Summa aradahum, ditawarkan kepada malaikat. Namun malaikat itu berkatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika nama-nama itu ditawarkan kepada malaikat, malaikat langsung menjawab apa? Subhanaka, maha suci engkau. Ya, maha suci engkau. Dari dibantah. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang kau ajarkan. Ya, innaka antal alimul hakim, karena engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di sini para malaikat langsung subhanaka, maha suci engkau. Ya, terus terang saja kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang diajarkan kepada kami. Jadi malaikat dengan sadar betul bahwa dirinya tidak memiliki pengetahuan. Dan kalaupun toh memiliki pengetahuan, ilmu itu datangnya dari Allah. Ya, termasuk kita, walaupun kita belajar dari seorang guru, ya, gurunya sampai mungkin kalau dosennya profesor doktor, tetap secara tidak langsung Allah mengajarkan ke kita. Ya, melalui guru-guru tersebut. Ya seperti apa yang saya sampaikan kepada bapak sekalian, bapak-bapak sampai paham, Allah memberi pemahaman ya, masuk ke dalam kolbu ya, kita semua, Allah ya,
Itu saja barangkali Bapak sekalian, nanti ulang lagi karena belum waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.